Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita pada hari ini bisa melakukan perkuliahan ya. Pada kesempatan hari ini pada pertemuan ke-9 ya. Judulnya adalah bidang singgung dan hampiran. Sebelum masuk ke materi ini, pertama adalah Anda sudah diberi tugas. Nah, tugas ini baik perorangan ataupun kelompok Anda selesaikan secepat mungkin supaya tidak kesulitan, begitulah. Dan mengerjakannya sebaik mungkin supaya nilainya besar. Nah, jadi tugas itu Anda jangan tanggung-tanggung. Di atas 80, harus di atas 80 ya. Selain itu, jadi selain tugas, nah jadi Anda juga belajar terus biar UTS-nya, ya saya lihat UTS-nya ada yang bagus, ada juga yang jelek, tapi banyak yang terlambat ya. Jadi nanti pada saat UAS tidak boleh terlambat. Makanya dengan waktu 2 jam ya 120 menit itu cukup. Nanti harus persiapkanlah 10 menit atau 15 menit Anda untuk mengirimkan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ya pertemuan 9 ini ya artinya supaya dan tatap muka mungkin 2 minggu lagi kelihatannya ya. Nah, sekarang kita masuk saja. Nah, coba Anda perhatikan. Ini judulnya adalah bidang singgung dan hampiran. Dan sebagai dasar ini untuk supaya bidang singgung ini Anda bisa, sebetulnya materinya tidak susah ya. Hanya Anda harus hafal tentang turunan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Y. Di sini juga ada nabla, nah begitu. Dan nanti mungkin di kalkulus spektrum ketemu lagi ini. Nah maka kita mulai saja begitu. Nah, judulnya bidang singgung dan hampiran. Nah begitu. Definisi, ini kita definisi dulu, jadi supaya tahu definisi. Misalkan F X, Y, Z sama dengan K. Menentukan sebuah permukaan. Dan andaikan F dapat didiferensialkan di titik P, X0, Y0, Z0 pada permukaan ini dengan nabla F, ingat nabla F, X0, Y0, Z0 tidak sama dengan 0, maka bidang singgung, ini harus hafal, jadi bidang singgung melalui P tegak lurus terhadap nabla F di X0, Y0, Z0 disebut, nah ini disebut adalah bidang singgung atau tangen P terhadap permukaan tersebut di titik P. Itu Anda harus hafal. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bidang singgung melalui P. Tegak lurus nabla F. Kita lanjutin. Teorema. Sekarang teorema A. Teorema A bidang singgung. Nah, ini teorema A. Teorema bidang singgung. Untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, persamaan bidang singgung di X0, Y0, Z0 adalah nabla F X0, Y0, Z0 kali X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan 0 begitu. Nah, ini kalau diselesaikan, ini adalah yang disebut dengan nabla itu adalah do X, do Y, do Z ya. Jadi itu nabla udah tahu nabla itu. Do X I, ya do Y Z dan do Z K. Itu adalah
nabla. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini ya, karena di sini ada F berarti langsung aja ya gitu. Do F-nya masukkan ke sini. X0 Y0 Z0 do X kalikan X min X0 ditambah ini diturunkan terhadap Y do X0 Y0 Z0 do Y kali Y min Y0 ditambah do X0 Y0 Z0 per do Z kalikan Z min Z0 sama dengan 0. Inilah rumusnya begitu, nggak susah. Secara khusus, nah jadi secara khusus ini ya. Jadi secara khusus mungkin ada fungsinya adalah ada Z sama dengan fungsi X, Y. Persamaan bidang singgung di X0, Y0, F, X0, Y0 adalah Z min Z0 sama dengan ini Fx. Fx itu adalah turunan terhadap X. X0, Y0, X min X0 ditambah turunan terhadap Y, X0, Y0 kali Y min Y0. Itulah persamaan bidang singgung. Jadi ini adalah rumusnya. Ya. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Jika Z adalah sebuah fungsi dari X dan Y, misalnya Z sama dengan fungsi XY, maka dari teorema A bagian kedua kita dapat menulis persamaan bidang singgung sebagai berikut. Yang ini, yang atas. Yaitu Z dikurangi Fx0 Y0 sama dengan do di titik X0 Y0 do X kali X min X0 do X0 Y0 do Y titiknya X0 Y0 kali Y min Y0. Nah itu. Dengan menetapkan P sama dengan X, Y. Dan P0 adalah X0, Y0. Kita dapat melihat bahwa persamaan garis singgung adalah yaitu adalah Z F X0 Y0 plus do X di titik X0 Y0 begitu. Ya. Yang berikutnya adalah koma dx0 y0 per do y kali x min x0 y min y0. Nah, ini kalau diteruskan lagi yang ini adalah z itu sama dengan f di titik f0 plus nabla f p0 kali f dikurangi f0. Jadi persamaan beda singgung bisa ditulis juga dalam bentuk yang bawah ini. Nah, jadi kita bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Jadi ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, berarti yang ini adalah do F do X, do F do Y, do F do Z kali X min X0, Y min Y0, dan Z min Y0 sama dengan 0. Jadi kalau diselesaikan, jadi begini. Nah, do F do X kalikan X min X0 tambah do F do Y min Y0 tambah do F do Z dikurangi 0 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang kita ambil sebuah contoh. Nah, contoh tentukanlah persamaan. Jadi sini persamaan bidang singgung dengan kurvanya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 17 di titik 2, min 2, dan 3. Nah, jadi itu. Nah, sampai sini. Nah, sekali lagi. Jadi, kita cek dulu terletak nggak titik ini. Nah, kita cek saja. Berarti 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4, Z kuadrat 9. Nah, 4 tambah 4 tambah 9 17, berarti titik ini terletak. Nah, jadi bisa ada garis singgungnya. Kalau tidak terletak, tidak ada garis singgung. Jadi harus terletak pada kurva. Cara menyelesaikan, pertama misalkan F X0 Y0 Z. Ingat X0 Y0 Z itu ada di sini. Sama dengan 2, min 2, dan 3 ini di sini. Ya. Kurvanya lihat, kurvanya ini menjadi X kuadrat
X kuadrat. Ya, nah kita tulis dulu. Nah, segitulah. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat 17-nya pindahkan ke kiri. Jadi min 17. Nah, sekarang kita cari yang disebut nabla F. Nabla itu adalah do XI, do YJ, do ZK. Karena fungsinya F ya F saja di sini. Nah, ini fungsi F-nya. X kuadrat diturunkan terhadap X, jawabannya 2X di sini. Terhadap Y, 2Y. Terhadap Z, ya 2Z. Begitu aja. Begitu. Jadi di sini materi turunannya menjadi begini. 2xi dari sini didapatkan x kuadrat turunnya 2x. Y kuadrat turunannya 2y. 2z kuadrat 2z. Nah, tinggal pakai IJK. Karena kenapa? Sebab di sini adalah yang disebut nabla itu adalah do xi, do yj dan do zk begitu. Maka jawabannya adalah nabla F itu 2xi, 2yj, dan 2zk. Nah, sekarang titiknya lihat. 2 min 2, 3. Tinggal diganti X-nya dengan 2. 2 kali 2 menjadi 4. Menjadi 4i. Nah, ini. Ya, jadi yang ini tinggal langsung di, nah gitu. Lihat. 2 dikali 2 adalah 4. 2y. Y-nya diganti dengan min 2, berarti min 4. Z-nya diganti dengan 3, berarti 2 kan berarti 6. Jadi inilah jawabannya adalah nabla F-nya 4i, 4j plus 6k. Nah, masukkan ke rumus ini yang tadi. Yang tadi itu do F X dikurangi X0. Ingat X0-nya itu adalah yang mana? Titiknya yang ini Yang 2. Sedangkan yang kedua do F do Y min Y0. Y0-nya adalah min 2. Nah, begitu. Sedangkan do F do Z, Z min Z0. Z0-nya adalah 3. Sama dengan 0. Itu rumusnya tadi sudah. Maka persamaan 4 dari sini diambil 4-nya. Do F-nya adalah 4. 4 kali X min 2. 2 dari mana? Dari X0, 2. Ditambah. Dikarenakan di sini min 4, berarti min 4. Min 4. Y plus 2. Kenapa plus 2? Karena di sini min. Ya, min. Jadi plus 2 ditambah 6. 6 Z min berapa? Z-nya 3, berarti min 3 sama dengan 0. Nah, Anda tinggal mengalihkan saja ya. Mengalihkan. Nah, ini kita tandaan dulu. Mengalihkan 4 kali X 4X, 4 dikali min 2 min 8. Min 4 kali Y min 4Y. Min 4 kali plus 2 min 8. 6 kali Z, 6Z, lalu 6 kali 3 min 8 sama dengan 0. Begitulah. Anda tinggal kumpulkan. Nah, 4X min 4Y tambah 6Z. Nah, lihat bilangannya. Min 8, min 8, min 16. Min 16 dikurangi min 18. Berarti min 34 sama dengan 0. Ini kelipatan 2. Maka dibagi 2. Maka jawabannya persamaan garis singgungnya adalah berapa? 2X min 2Y. Ya. 2X min 2Y plus 6Y min 17 sama dengan 0. Jadi itu jawabannya. 2X min 2Y tambah 6Y min 17 sama dengan 0. Itu soal nomor 1. Ya, coba dipahami dulu. Itu soal nomor 1. Nah, sekarang kita langsung ke persamaan nomor 2. Nah, nomor 2. Cari persamaan bidang singgungan dengan Z sama dengan 2E pangkat 3Y cos 2X di titik pi per 3, 0 dan min 1. Begitu. Ini soalnya ya, kita beri tanda dulu soalnya. Nah, ini titik soalnya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, sama seperti tadi. Nah, misalkan F X0 Y0 Z0 adalah 2E pangkat 3Y cos 2X min Z. Jadi Z ini pindahkan ke kanan. Ya, jadi min Z.
Cari nabla F dulu. Tadi sudah nabla F itu adalah do F do XI, do F do YJ, do F do ZK begitu. Nah, sekarang terhadap X. Kalau terhadap X lihatnya cos 2X saja. Cos 2X itu kalau diturunkan adalah cos min sin. Berarti kalau cos 2X min 2 sin 2X begitu. Jadi ini yang ini min 2 sin 2X ya jawabannya. Nah, yang ini. Ya, jadi berarti yang sisanya mah dianggap konstanta saja. Berarti 2 terhadap X itu yang ini yang turunkannya. Nah, berarti 2E pangkat 3Y kali ya kali min 2 sin 2X. I, jangan lupa I-nya. Jadi ini I-nya tadi, ada I-nya. Terhadap Y, kalau terhadap Y lihat. E pangkat U, rumusnya turunannya adalah E pangkat U DU DX. Nah, berarti E pangkat 3Y, 3Y diturunkan. 3Y diturunkan adalah 3. Nah, begitu. Jadi di sini adalah, kalau kita selesaikan yang kedua berarti apa? Cos 2X tetap tidak berubah. Jadi tetap 2 kali 3. Ya, berarti 6. 6 cos 2X kali E pangkat 3Y. Nah, jadi 2 kali 3 jadi 6. Sedangkan min Z adalah min K. Berarti min Z turunan terhadap Z ya min 1. Begitu. Nah, maka jawabannya kalau kita dikalikan min 4E. Nah, ini kalau kita kalikan jadi yang ini. Kita beri tanda dulu ya supaya gampang. Nah, gitu. Jadi min 4E pangkat 3Y kali sin 2XI. Nah, gitu. Yang kedua adalah 6E pangkat 3Y cos 2X min K. Ah, begitu. Nah, sekarang kita cari. Nah, kita cari ya untuk pi per 3 0 dan min 1. Nah, tinggal masukkan saja X-nya pi per 3. Di sini berarti 2X. Ya, pi per 3. Pi per 3 ini adalah dalam bentuk pi radian. Kalau dalam bentuk derajat itu berarti 60 derajat ya. 60 derajat begitu. Jadi bisa aja dirubah lah supaya gampang ke derajat boleh untuk mempermudah hitungan saja begitu. Jadi kalau di sini pi per 3 lalu Y-nya diganti dengan 0 berarti E pangkat 0 begitu. Nah, sedangkan Z-nya di sini tidak ada Z-nya di sini. Nah, Z-nya tidak kepakai di sini Z-nya. Langsung saja ini ada sama 6E pangkat Y-nya 0 berarti pangkat 0. Cos 2 kali pi per 3 J min K. Nah, begitu. Nah, kalau kita selesaikan berarti min 4 sin 120 derajat ini. Yang ini adalah 6 E pangkat 0 1 cos 120 derajat min K. Ingat sin di 120 itu di kuadran kedua berarti positif sama dengan sin 60 setengah akar 3. Sedangkan cos 120 di kuadran 2 negatif. Berarti sama dengan cos 60 min setengah. Berarti 6 kali min setengah J min K. Berarti jawabannya di sini min 2 kalikan min 4 kali setengah min 2 akar 3 I 6 kali setengah min 3 J min K. Inilah ya yang disebut dengan nabla F di titik P per 3 0 dan min 1. Nah, sekarang lihat cari persamaan garis singkungnya. Persamaan garis singgung tinggal masukkan ini aja. Nah, berarti rumusnya ini kan do F do X. Ini rumusnya dulu saya tuliskan. Ya. Jadi yang ini dulu kita tuliskan dulu. Nah, ini. Ya, rumusnya itu. Do F X kali X0 ditambah do F do Y kali Y min Y0 ditambah do F do Z, Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Nah, tinggal lihat masukkan X0-nya. Tadi sudah X0-nya itu bisa dicari, bisa diketahui, yaitu apa? Di titik P per 3, 0 dan min 1. Nah, berarti tinggal dimasuk aja ke sini. X0-nya Pi per 3. Ini diambil dari sini. Min 2 akar 3 dari sini diambil dari sini. Min 2 akar 3. F do X-nya adalah min 2 akar 3. Nah, kali X min Pi per 3. Yang kedua min 3 berarti min 3 Y dikurangi 0. Begitu. Sedangkan terakhir adalah min 1. Z dikurangi 1 berarti jadi plus 1. Sama dengan 0. Anda tinggal kalikan saja.
min 2 akar 3 kali X min 2 akar 3X. 2 akar 3 kali Pi per 3 berarti 2 per 3 Pi akar 3. Min 3 kali Y min 3Y. Min 1 kali Z min Z. Min 1 sama dengan 0 begitu. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau diselesaikan, ya ini adalah 2 akar 3. Pindahkan ke kanan ya. Pindahkan ke kanan aja. Menjadi plus 2 akar 3X tambah 3Y tambah 3Y tambah Z. Nah, berarti tinggal sisanya ya. 2 per 3 Pi akar 3 adalah min 1. Ah, begitu. Ya inilah jawabannya. Begitu. Jadi jawabnya itu selesai. Nah, ini soalnya tidak banyak. Silakan ini cuma contoh saja. Begitu. Ini judulnya persamaan garis singgung. Ya, ya. Persamaan bidang singgung, jangan lupa bidang singgung. Itu yang pertama selesai ya, bidang singgung. Nah, silakan nanti kalau ada yang bertanya saja ya. Nah, ke WA saja bertanyanya ya begitu. Jadi hari ini kita langsung Anda silakan belajar sendiri begitu. Nah, sekarang diferensial dan hampiran. Ini mungkin untuk mencari apa namanya ya hampiran begitulah pendekatan. Pada sistem yang lama, ini yang udah diajarkan sebelumnya ini jangan lupa ya. Pada sistem yang lama bidang singgung di P begitu tadi sudah. Nah, ini mempunyai persamaan ini. Nah, ya. Yaitu adalah Z min Z0 do X0 Y0 do X kali X min X0 ditambah do X0 X0, Y0 do Y kalikan Y min Y0. Tapi pada sistem yang baru ini persamaan tersebut mempunyai bentuk sederhana. Nah, sekarang ini bentuk sederhana tidak begitu susah gitu ya. Nah, ini do Z ini yang dicari pakai rumus ini. Do Z sama dengan do Fx, Y sama dengan do X, Y do X kali dx ditambah do X min Y do Y kali DY begitu. Nah, dikalikan DY. Nah, ini yang kita akan bahas rumus ini sebetulnya. Definisi. Nah, misalkan Z sama dengan X, Y di mana F adalah fungsi yang dapat didiferensialkan dan misalkan dx dan dy disebut diferensial dari X dan Y. Adalah perubah-perubahnya diferensial dari perubah-perubahnya. Diferensial dari perubah tak bebas ya ini. dz juga disebut diferensial total dari F dan ditulis df X, Y. Yang didefinisikan sebagai berikut. Mencari dz ini adalah df X, Y atau df X, Y. Nah, rumusnya ini. Do X, Y dx ditambah do Y X, Y dy. Itu rumusnya. Jadi ini kita akan mencari hampiran pakai rumus ini. Sekali lagi, dz adalah df X, Y sama dengan do X di titik X, Y dx kali dx ditambah do Y X, Y dikalikan dy. Nah, gitu. Nah, supaya gampang kita langsung ke contoh saja. Coba lihat ke contoh ya. Ini soalnya lihat. Nah, ini gampang soalnya, tapi ya teliti aja. Lihat, Z adalah fungsi XY. Jadi dua fungsi ya, X dan Y begitu. 2X kuadrat Y pangkat 3. Hitunglah di apa namanya di sini? DZ ya. Ya, di sini biasanya DZ tapi kita sebut hitunglah ini apa namanya pendekatan saja ya gitu ya. Yang disebut dengan DZ ini ketika ya apa yang disebut hitunglah apa segitiga DZ itu disebutnya, ada yang tahu? Ya. Ketika X, Y berubah. Nah, jadi ini adalah ya. Jadi kita sekali lagi jika Z ya ini Z diketahui ini soalnya nih. Jadi
sampai sini dulu. Nah, gitulah. Ya. Hitunglah DZ ya, DZ dan segitiga Z gitu ya. Tuh, ketika X, Y berubah dari 1,1 menjadi 0,99, 1,02. Nah, ini di sini ke sini. Nah, ya. Pertama adalah cari dulu ya. Cari dulu di sini adalah sama dengan sebelum menjadi DZ ya. Ya ini DX ini kita cari dulu ya. Ya. Yaitu dari 0,9 ini 0,9. Jadi karena ini batas dari sini sampai sini. Jadi dari 1,1 sampai 0,99. Nah, ya. Itu adalah 0,99 dikurangi 1. Ya. Delta X-nya ini delta biasa. Jadi sekali lagi ini dibacanya delta ya, delta X ya, delta Z atau DZ. Delta aja ya kita bahas. Jadi hitunglah delta Z dan DZ ketika X, Y berubah dari satu ini. Pertama delta X dulu. Delta X itu adalah bilangan yang sangat kecil. Ya. Yaitu caranya 0,99 dikurangi 1. Nah ini 0,99 dikurangi 1. Nah, kita tulisin dulu. Nah, itu. Jadi 0,9 dari mana? Ini maksi X-nya dulu. X-nya dulu. Jadi dari 0,99 dan 1. Berarti 0,9 dikurangi 1. Delta X-nya. Yaitu negatif 0,01. Delta Y, ya delta Y yaitu sama dari Y-nya. Dari 1,02 dikurangi 1 juga sama. Nah ini, yang ini. Ya, jadi yang ini juga sama. Nah, tuh. Nah, sekarang barulah delta Z. Nah, delta Z mah F X0 ditambah delta X, koma Y0 ditambah delta Y dikurangi F X0 Y0. Ini yang disebut dengan delta Z begitu. Nah, ini adalah delta Z. Nah, saya bertanda dulu. Nah, lanjut. Nah, kalau kita selesaikan berarti fungsinya itu adalah tadi sudah X0 ditambah delta X itu adalah 0,99. 1,0 ini adalah batas yang ini yang batas akhir tanu iya ya yang ini ya. Tuh. Ya. Nah, ini batasnya yang ini, batas ini. Nah, yang ini pindahkan. Nah, jadi nah, kita pindahkan ke sini. Jadi F-nya 0,990 dikurangi F11. Ya, dari batas awal batas akhir begitulah. Nah, caranya masukkan ke fungsi yang atas. X kuadrat Y pangkat 3. Nah, berarti X-nya diganti 0,99 pangkat 2 kali 1,02 pangkat 3. Nah, dikurangi jadi ke fungsi ini dimasukkan. Nah, ke sini. Ya, ke sini. Nah, begitu. Sama yang kan juga 212 ini. Baru kalau diselesaikan ini jawabannya 0,08 nih. Nah, barulah ke yang tadi DZ itu. DZ itu adalah do F do X delta X tambah do F do Y delta Y. Nah, apa turunan terhadap X? Nah, kita lihat terhadap X itu berarti 4X Y pangkat 3. Nah, 2 kali 2 4, X pangkatnya dikurangi 1, berarti 4X Y pangkat 3 yang disebut do F do X. Nah, ini jawabannya. Sedangkan do F do Y berarti turunan terhadap Y. Y pangkat 3 turunnya 3Y kuadrat. Berarti menjadi 6X kuadrat Y kuadrat. Begitu. Nah, ini. Y. Nah, tadi masukkan. Ya, di titik 11 dengan delta X-nya. Tadi sudah min 0,1 itu yang atas. Yang kedua adalah delta Y-nya adalah 0,02. Nah, berarti 4 dikalikan 0 min 0,01 ditambah 6 kali 0,02. Maka jawabannya adalah 0,04 ditambah 0,12. Maka jawabannya adalah 0, itulah jawabannya. Jadi ini hampirannya ini delta Z itu hampiran. 0,08 itu
mencari hampiran. Nah, ini sekarang kita langsung soal nomor 2. Soal nomor 2. Z sama dengan ln X kuadrat Y. Nah, jadi ini ln X kuadrat Y begitu. Hitunglah delta Z dan DZ ketika X berubah dari min 2,4 menjadi min 1,98, 3,96. Nah, titik koma 36. Nah, jadi ini batas akhir, ini batas awalnya. Nah, sama aja prinsipnya tadi. Berarti delta X, nah berarti min 1,98 dikurangi, berarti jadi tambah. Nah, X dikurangi X tambah menjadi adalah 0,02. 0,02. Serang delta Y 3,96 dikurangi 4. Nah, ini salah, harusnya min ya. Ini diberi tanda. Ini harusnya yang ini adalah minus. Nah, ini salah nih. Jadi ini ya harusnya minus. Minus ya. Jadi minus harusnya minus 0,04 mestinya. Nah, sekarang delta Z-nya yaitu dari F 1,98 dari sini sampai sini. Nah, begitu. Jadi 1,98 titik koma 3,96 dari sini kita tulis lagi dikurangi F min 24. Nah, begitu. Ya, jadi ini jangan lupa yang ini adalah itu. Jadi titik ini dan ini. Ya. Sama di sana ini biasa aja masukkan dulu ke lon ya, masukkan. Ini lonnya nggak ada, harusnya ada lon di sini. Jadi ini lonnya tidak ada, harusnya ada lon. Lon, lihat atas X kuadrat. Berarti X-nya itu tadi sudah, X-nya itu min 1,98 dikuadratin. Kali 3,96, begitu kali Y. Nah, itu. Jadi ini harusnya ada lonnya di sini. Jadi ini nanti jangan lupa diperbaiki ada lonnya. Ya, begitu. Lon dikalikan ini lon 15,53 dikurangi lon 16. Lon sekian itu 2,74, bisa dilihat di kalkulator saja. Ya ini lon sekian, jawabnya sama dengan logaritma sama, tidak jauh beda ya. Kalau lon ratusan itu adalah log 100 berarti 2 kan. Nah, gitu. Jadi ini 2,74 log 16 2,77. Berarti kalau dikurangi menjadi negatif negatif 0,03. Baru masukkan ke sini. Nah, ini yang menentukan ini. Do Z do F do. Do F do X dx. Do F do Y dy. Eta pertama mencarinya. Nah, sekarang turunannya do F do X dulu. Kita tulis. Nah, ln. Anda sudah beritahu kalau ln U itu adalah 1/U du dx rumusnya. Ln U 1/U du dx. Ini pun sama. Kalau terhadap X menjadi berapa? 1/X kuadrat. 1/X kuadrat. Y. Nah, dikalikan. Kalau terhadap X berarti dikalikan 2X. Nah, gitu. Jadi berarti 1/X kuadrat Y dikalikan 2X. Ditinggal X. Nah, jadi sini dikalikan apa? Jadi sekali lagi. Turunan daripada ln U 1/U du dx. Berarti turunan terhadap X 2XY. 2XY. Jadi 1/X kuadrat Y kali 2XY. Maka jawabannya itu adalah 2/X kali dx. Ya di sini kali dx begitu. Yang kedua perhatikan turunan terhadap Y. Kalau terhadap Y berarti 1/X kuadrat Y kali apa? Kali X kuadrat begitu ya. Karena Y turunnya 1. Maka jawabnya itu adalah 1/Y ya. 1/Y. Karena bisa dicoret kan? Yang tadinya 1/X kuadrat Y kali X kuadrat berarti 1/Y. 1/Y kali delta Y. 2/X kali delta X. Nah, seperti delta Y, maka masukkan yang tadi. Di titik delta X udah tahu tadi 0,02 negatif udah ditulis benar di sini mah. Negatif 0,04. Tinggal masuk aja ke sini. 2/X, X-nya itu adalah min 2.
1 per Y, Y-nya 4. Nah, dikalikan ini 0,02 dari sini. Nah, itulah jawabannya. Inilah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 0 negatif 0,03. Ya, itu. Nah, sedangkan nanti Anda setelah ini selesai, dipelajari ngerti, Anda kerjakan. Nah, untuk latihan. Ya. Ya. Itu saja barangkali ya. Nanti kita soalnya belum. Nah, soalnya nanti kita akan kirimkan, Anda ngerjakan. Ini ada 10 soal, ditambah latihannya 5, berarti 15 soal ya. Kerjakan 5 dulu. Kerjakan 5 dulu, nanti yang 10 soal lagi Anda kerjakan minggu depan. Ya, jadi nah mudah-mudahan Anda mengerti, mudah-mudahan begitu, dipelajari saja. Nah, nanti kalau ada kesulitan Anda bisa ke WA saja, ke WA saya. Jadi dari mulai pertemuan ke-9 dan seterusnya, nanti saya yang mengajarkannya ya. Kecuali nanti ada kesulitan, nanti mungkin oleh Bu Tutut. Jadi Bu Tutut apa namanya bersamaan sekarang itu ya begitu. Jadi apalagi kalau nanti tatap muka ya, giliran begitu. Itu sajalah barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Anda mudah-mudahan mengerti. Nah, kalau tidak mengerti bertanya saja begitu. Jadi tidak mengerti itu bagus supaya mau bertanya ya. Jadi Anda pasti nanti ngerti. Nah, di sini jadi hanya nurunkan aja harus apa. Kalau nurunkannya bisa, bisalah di sini ya. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya deh, soalnya belum diklik. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya jangan lupa 1 sampai dengan 10. Jadi Anda kerjakannya dulu. Nomor 1 sampai 5 dulu aja. Nanti malam hari Rabu ya jam berapa? Di sini ada aturan mainnya jam 22. Selesai. Begitu jam 10 malam. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Materi pertemuan yang ke-9. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.